sekalipun ada di samping saya, bahkan sekalipun di tangan saya, isinya pasti aman. Kalau dulu nggak bakal aman memang. Jangankan di samping saya, di belakang saya pun bisa tidak aman itu tas. Ya. Saya bisa berhenti dari semua itu, saya bisa tinggalkan semua itu bukan karena kemauan saya, bukan karena usaha saya. Saya berulang kali ikut terapi, tapi tidak bisa berhenti dari narkoba, nggak bisa berhenti dari alkohol. Saya perokok berat, saya pemabuk berat. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya bisa berhenti dari semua itu. Saya hanya berkata, kalau Tuhan Yesus Engkau ada, ubahkan saya mau berhenti dari semua ini. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan Yesus itu ada. Amin. Jadi kekristenan tidak dasarkan pada keturunan. Jika didasarkan pada keturunan, maka ini yang disebut dengan kekristenan yang semu. Kekristenan yang semu, sehingga ketika ada pencobaan, ada tantangan, ada masalah, ya, orang Jawa bilang enggak gereja-gerejaan, ya, merajuk, ya, ada masalah sedikit tinggalkan gereja, ada persoalan sedikit tinggalkan gereja, dan tidak sedikit orang Kristen lari kepada perkara yang lain. Ada yang lari ke dukun, ada yang lari kepada macam-macam. Ya, saya mau katakan kepada saudara, menjadi orang Kristen bukan tanpa masalah, menjadi orang Kristen bukan tanpa persoalan. Menjadi orang Kristen penuh dengan anugerah. Ya, justru ketika kita dalam persoalan, ketika kita di dalam masalah, kita belajar bersama dengan Tuhan. Kita belajar bagaimana kita mengalami bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Lalu, kalau kekristenan tidak didasarkan kepada keturunan, lalu yang disebut orang Kristen itu siapa? Seringkali kita berkata, saya orang Kristen. Buktinya apa? KTP saya KTP Kristen. Ya, suatu ketika kami pelayanan di Banjarmasin, seorang bapak berkata seperti ini. Dia perlihatkan 2 buah KTP kepada saya, dan satunya adalah Kristen, satunya Muslim. Ya, satunya namanya Stefanus siapa gitu, dan yang satu namanya Muhammad siapa. Ya, lalu saya tanya, kenapa ada 2 KTP seperti ini? Dia katakan ini fleksibel Pak. Kalau dalam keadaan di mana kita kejepit, keluarkan KTP yang Muslim. Ya, cari aman Pak. Apalagi kalau kerusuhan Pak, KTP Muslim yang dikeluarkan. Ya, kalau di gereja KTP Kristen Pak. Ya, siapakah yang disebut orang Kristen itu? Berdasarkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan di sana, mereka yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang disebut Kristen. Jadi kekristenan atau orang Kristen bukan mereka yang ber-KTP Kristen, bukan mereka yang rajin ke gereja. Memang orang Kristen harus rajin ke gereja. Bukan mereka yang rajin melayani. Memang orang Kristen harus rajin melayani, harus giat melayani. Bukan mereka yang suka memberi. Memang orang Kristen harus suka memberi. Ya, jangan tunggu berkelimpahan baru memberi. Ya. Tetapi kalau kekristenan didasarkan pada aktivitas-aktivitas seperti itu bukan orang Kristen yang sesungguhnya menurut firman Tuhan. Dikatakan dalam Injil pasal 1 demikian, pasal 1 ayat 12, namun semua orang yang menerima, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, namun semua orang yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ditegaskan lagi di dalam Yohanes 3 ayat 16, setiap mereka yang percaya kepadanya dikatakan tidak binasa. Jadi yang disebut orang Kristen adalah mereka yang menerima dan percaya kepada Yesus. Lalu mungkin timbul pertanyaan, berarti orang Kristen gak semua dong percaya Yesus? Menurut saudara gimana? Kalau dikatakan hanya mereka yang menerima dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang disebut Kristen, kalau begitu mereka yang ber-KTP Kristen banyak dong yang tidak percaya Yesus. Jawaban saya, iya. Tidak sedikit orang Kristen KTP-nya Kristen, hari Minggu ke gereja, kegiatan-kegiatan gereja diikuti.
Tetapi ada saat-saat tertentu mereka juga pergi ke dukun. Ya, ulurkan tangan kepada dukun, tolong dong lihat garis tangan saya. Umur saya sudah 45, kok nggak laku-laku saya. Tolong lihatkan dong jodoh saya, gitu kan. Tolong dong lihatkan toko saya. Kenapa toko sebelah rame, toko saya kok nggak rame? Suami saya suka pulang pagi, kasih sesuatu supaya suami saya pulangnya tepat waktu. Ada nggak yang orang Kristen yang seperti itu? Di dalam ruangan ini tidak ada. Amin. Suatu ketika saya pelayanan di salah satu desa. Yang lucunya adalah sakit perut aja bawa ke dukun. Sakit perut bawa ke dukun. Padahal ada bidan, ada mantri di desa itu. Ya. Flu batuk bawa ke dukun. Ini kan sudah kekristenan yang parah yang seperti ini. Jadi mereka yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itulah yang disebut Kristen. Ya, jadi bukan mereka yang rajin ke gereja, bukan mereka yang rajin melayani, bukan mereka yang suka memberi atau memiliki KTP Kristen seperti tadi. Memang kita harus rajin memberi, kita harus rajin ke gereja, kita harus rajin melayani. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada yang melayani, ya, apa jadinya dengan gereja ini? Ya, singa royal yang luar biasa tadi. Kalau mereka tidak ada, bisa jalan ke ibadah ini. Ya. Jadi mereka yang menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Ya. Roma 10 ayat 10 dikatakan, sebab dengan hati seseorang percaya, ia dibenarkan, dan dengan mulut seseorang mengaku ia diselamatkan. Endingnya menjadi orang Kristen adalah kita diselamatkan. Tadi pagi saya tanyakan, berapa banyak di antara saudara yang percaya kalau Tuhan Yesus datang kali kedua, kita pasti masuk surga? Ya, semua tanya angkat tangan tadi pagi. Ya, dan saya percaya itu terjadi dalam nama Yesus. Amin. Karena memang ending kekristenan adalah kita diselamatkan.